Kita masih membahas topik jalan terjal akses kredit bagi UMKM dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Syarmila, Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kadin Indonesia. Ibu Syarmila, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya, baik Mas Ya, David. bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kadin Indonesia sampai sejauh ini paling tidak mengkomunikasikan dengan pemerintah dan pihak terkait kesulitan yang dialami oleh pelaku UMKM, dan ini juga kondisinya sudah berlangsung lama begitu, Ibu Syarmila. Apakah sudah ada improve, apakah sudah ada kemajuan, atau sudah ada titik terang dalam penyelesaian masalah atau kondisi ini, Ibu Syarmila? Oke, makasih Mas David. Jadi gini, kita ini jujur aja berkat IDX Channel, kita jadi ikut sama-sama memikirkan UMKM ini mengenai akses permodalannya. Sebelumnya kami di Kadin Indonesia menganggap ini biasa-biasa aja. Ternyata sekarang ini per hari ini saya melihat ini nggak biasa-biasa lagi dan ini harus diperjuangkan gitu ya. Saya selaku Kadin Indonesia mengucapkan terima kasih kepada IDX Channel yang sudah menginspiring kita untuk bergerak lebih cepat lagi, lebih smart lagi untuk bisa membicarakan hal ini kepada pemerintah. Dan melalui zonasi-zonasi tertentu di mana pusat-pusat UMKM itu berada, kita akan membuat zonasi-zonasi khusus untuk UKM sehingga akses untuk permodalan, pengelompokan, dan klaster-klaster itu bisa terjawab dengan baik, dan untuk mengakses permodalan juga bisa kita lakukan bersama dengan yang kita inginkan. Itu yang kita lakukan, jadi kita akan upayakan sesegera mungkin membicarakan ini untuk recovery ekonomi kita pasca pandemi COVID-19 ini. Dan ini akan berlangsung terus kok, COVID-nya ini mungkin setahun, 2 tahun ini insya Allah cepat selesai. Tapi kita tetap antisipasi keadaan yang ada sekarang ini. Dan yang menarik sebenarnya, UKM Indonesia itu per kapita omsetnya itu per tahun ya, income per kapita masyarakat Indonesia yang UMKM itu hanya 50 jutaan per tahun. Dia dapat 5 juta aja setiap bulan, itu udah senang banget lah ya. Jadi 50 jutaan per tahun. Sementara di Amerika sekarang per kapita income-nya udah sampai 500 juta per tahun. Jadi 1/10-nya kita ini dibanding Amerika, UKM Amerika dibanding Indonesia. Ini PR besar buat kita, sehingga menaik kelaskan UMKM itu untuk meningkatkan income-nya dulu itu menjadi keharusan. Meningkatkan income, bangga menjadi UMKM itu juga menjadi prioritas untuk bangsa kita ke depan, dan ini nggak boleh dibiarkan berlama-lama. Dan kita tidak boleh hanya bilang slogan aja, oh kasihan, tapi kita nggak punya action plan yang luar biasa untuk mendongkrak ini. Karena ini kita harus naikkan income per kapita sebagai wirausaha, sehingga orang banyak mau menjadi wirausaha. Tapi kalau menjadi wirausaha income-nya pas-pasan, orang mau menjadi pegawai, gitu. Karena lebih pegawai lebih tinggi income-nya daripada menjadi wirausaha. Ini mungkin salah satu yang akan kita coba bicarakan sama pemerintah, bagaimana meningkatkan income para UMKM ini. Misalnya kesediaan pasar, dibantu pasarnya, disiapkan segala sesuatu lah. Jadi wirausaha itu kan nggak gampang juga kan. Jadi semuanya aspek harus dibantu gitu, untuk menaikkan kelaskan para UMKM Indonesia. Dan ini tidak hanya jadi ranahnya para Kementerian Koperasi dan UMKM aja, harus melibatkan semua kementerian. Itu kira-kira Mas David. Baik, sudah ada titik terang tidak, Bu, sampai sejauh ini? Belum ya, belum ada titik terang. Tapi ini harus diperjuangkan lah. Oke. Kita harus perjuangkan. Makasih loh David udah menginspire kita semua ini. Baik, dari sisi pemulihan, Bu, untuk UMKM terdampak pandemi seperti apa? Tidak hanya mengharapkan untuk dari sisi pendanaan untuk kredit cukup kesulitan karena UMKM juga terdampak dari pandemi COVID-19, yang akan memberikan kredit juga perlu pertimbangan yang cukup matang ketika memberikan kredit kepada UMKM terdampak pandemi, Ibu Syarmila. Bantuan-bantuan dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah apakah cukup mampu, Bu, untuk menopang dari UMKM di tengah pandemi, atau posisi saat ini sudah dalam fase pemulihan, Ibu Syarmila? Oke, jujur ya Pak David, hari ini perbankan itu lebih fokus kepada pemberian kredit kepada usaha-usaha yang berkaitan dengan pangan dan juga bidang kesehatan. Kalau bidang UKM kalau berusaha di bidang perdagang khusus untuk pangan dan kesehatan itu mereka nggak no problem. Yang masalah di luar itu
sekarang semua pengusaha UMKM ataupun yang kecil-kecil atau menengah itu di luar dua bidang sektor itu pasti akan mengalami mengakses kredit ke perbankan. Nah, inilah yang akan menjadi prioritas kita untuk kita bisa mengcovery ekonomi kita di masa pandemi COVID. Nah, nanti persentase pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan ini berapa persen sih sebenarnya dibanding para pengusaha UKM lainnya yang bergerak di luar bidang itu. Nah, ini yang menjadi harusnya PR kita sama-sama, dan kalau boleh jujur bidang pangan sama kesehatan nggak masalah. UKM-UKM-nya tetap terus berjalan. Yang bermasalah sekarang adalah UMKM di luar bidang pangan dan kesehatan. Itu yang mesti recovery-nya dibantu maksimal. Itu yang saya belum melihat peluang-peluang apa yang mereka dilakukan untuk mereka, dan bantuan seperti apa yang bisa dibantu untuk mereka. Sampai sekarang ini masih belum bergerak ya, masih statis. Baik, seperti apa Bu UMKM yang bergerak di luar dari pangan dan kesehatan ini? Ya, misalnya contoh UMKM di bidang pakaian ya, fashion, UMKM di bidang wisata, UMKM di bidang transportasi, UMKM di bidang banyak sekali ya Pak di luar kita itu. Ada fashion? Iya, mereka nggak bakal dapat kredit. Yeah. Kalaupun dapat, mereka harus memenuhi berbagai sulit banget mereka dapat. Per hari ini ya Pak, kalau kita ngomong per hari ini mereka nggak bisa akses perbankan. Baik, waktu kita cukup terbatas Ibu Syarmila. Terakhir harapan Kadin mungkin Bu kepada pemerintah, kepada perbankan, kemudian juga ke beberapa stakeholder terkait untuk meminimalkan kesulitan yang dihadapi oleh UMKM terhadap perkembangannya, terhadap pendanaan yang cukup minim sampai sejauh ini. Oke, solusi pertama menurut saya harapannya adalah sinergi pengusaha besar, pengusaha menengah, kecil dan mikro itu menjadi satu ekosistem yang sama, supaya nanti hasil kerjanya itu bisa dirasakan dari semua pihak dalam kaitan yang terhubung, yang terkait jadi satu itu. Itu satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah UMKM terkait dengan permodalan dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, regulasi yang kita harapkan dari pemerintah untuk akses permodalan di perbankan itu harus dibedakan. Usaha mikro yang minjem nggak boleh sama persyaratannya dengan usaha kecil, nggak dengan usaha menengah dan usaha atas. Harus ada pembeda. Kalau usaha kecil regulasi seperti ini, kalau usaha menengah kecil seperti ini, mikro seperti ini. Jadi nggak bisa sama semuanya dari konglomerat sampai mikro tuh disamain. Yang ketiga adalah edukasi, digitalisasi menjadi segmen semua lapisan masyarakat maupun pemerintah, dan menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa untuk memberikan percepatan dalam pemahaman digital, karena semua suka nggak suka sekarang go digital gitu. Jadi 3 hal itu yang menjadi prioritas menurut saya. Baik, Ibu Syarmila, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami di Market Review, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Ibu Syarmila, sehat selalu Ibu. Sehat selalu, ya Pak David juga ya. Terima kasih. Ada Ibu Syarmila, Ketua Komite Tetap UKM.